Halo, selamat datang lagi di sesi bedah sumber kita. Hari ini kita dalami satu ide kunci dari buku Stuart Diamond, Getting More. Khususnya dari bab 2 ya, yang judulnya aja udah jelas. Manusia adalah kunci, ya hampir segalanya lah. Sumber kita kali ini kutipan-kutipan pilihan dari buku itu. Oke, mari kita bongkar bareng-bareng. Misi kita hari ini, coba ngertiin kenapa sih memahami orang lain itu, gimana cara mereka melihat sesuatu, emosinya gimana, apa yang sebetulnya mereka butuh, kenapa itu sering jadi, kartu as kita. Kadang lebih penting dari sekedar adu pintar logika atau pamer kekuatan gitu, kalau kita mau capai tujuan. Bukunya sih banyak banget strateginya, tapi ya itu, benang merahnya selalu balik lagi ke manusianya. Nah, Diamond ini langsung nantang nih, katanya, negosiasi yang cuma ngandalin logika atau hitung-hitungan kepentingan rasional itu seringkali nggak mempan. Betul, betul sekali. Kenapa gitu ya? Karena ya dunia nyata kan gitu. Apalagi kalau situasinya penting. Wah, emosi sama hal-hal yang nggak logis itu sering banget main peran besar. Nggak bisa diabaikan gitu aja. Nah ini dia nih intinya yang ditekankan di bab 2 ini. Kita harus bisa paham gambaran di kepala mereka. Maksudnya apa yang orang lain pikirkan atau rasakan tentang situasinya. Itu seringkali jauh lebih krusial daripada fakta di lapangan atau sebagus apapun tawaran kita secara objektif. Oh, jadi persepsi mereka itu ya yang jadi kunci. Iya, ingat contoh pemogokan Serikat Penulis 2008 yang disebut di buku? Itu kan macet lama banget. Terus solusinya bukan karena tuntutannya diubah drastis, tapi karena orangnya yang diganti. Negosiator yang keras kepala diganti sama yang lebih bisa, gimana ya, nangkep sisi manusianya? Iya, iya. Persis kayak saran di bab 2 ini, fokusnya pindah ke orang. Nah, ini menarik banget. Jadi bukan soal siapa yang paling masuk akal argumennya ya, tapi siapa yang bisa baca orangnya. Contoh-contoh di buku ini juga kuat banget loh. Ada cerita si Aliza yang spontan aja nawarin minum ke petugas bandara yang kelihatan capek banget, stres gitu. Iya, itu contoh bagus. Hasilnya, dia malah dilayani lebih baik, dapat kemudahan, atau si Everett yang kuncinya ketukar sama petugas parkir. Bukannya ngamuk, dia malah, gimana ya, memuji usaha si petugas nyariin kuncinya. Masalahnya malah cepet beres. Tepat. Dan contoh-contoh itu bukan cuma soal berbuat baik biasa ya. Sumber ini nunjukin kalau tindakan kecil kayak gitu tuh efektif. Kenapa? Karena mengubah dinamika. Dari sekedar transaksi, jadi ada unsur hubungan antar manusianya. Kayak bangun modal sosial dadakan gitu. Modal sosial ya? Masuk akal? Nah, ini nyambung banget ke poin penting lainnya. Emosi. Kalau kita cuekin emosi, wah bisa gagal total. Fokusnya bisa geser jadi saling nyalahin atau malah balas dendam. Wah, bahaya ya. Makanya, ngasih pembayaran emosional kayak kita nunjukin empati, minta maaf kalau salah, atau sekedar mengakui perasaan mereka, bilang, saya paham Anda kecewa. Itu bukan basa-basi. Sumber ini bilang, ini penting banget karena itu nyentuh kebutuhan dasar manusia buat dihargai dan dimengati. Oke, jadi mengakui perasaan orang lain itu bisa jadi kayak pelumas gitu ya dalam negosiasi, biar lebih lancar. Bisa dibilang gitu. Bahkan kalau kita nggak terlalu percaya sama orang itu. Iya, bahkan saat kepercayaan lagi tipis. Yang penting kita coba paham gimana cara mereka melihat komitmen. Kayak konsep menjaga muka di Tiongkok yang disinggung sumber. Itu kan bukan cuma soal bohong atau jujur. Oh iya, menjaga muka. Itu lebih ke menjaga reputasi, harga diri di depan umum. Jadi, komitmen buat mereka mungkin terkait sama gimana kesepakatan itu kelihatan di mata orang lain, bukan cuma isinya apa. Paham nuansa budaya dan personal kayak gini, wah itu kunci banget. Terus gimana caranya biar kita bisa beneran masuk ke kepala mereka? Biar paham sudut pandang mereka. Ada teknik menarik yang disebut di sumber. Latihan tukar peran. Role reversal. Tukar peran, gimana tuh? Iya kayak cerita Sharon yang coba memahami ibunya yang lagi sakit. Dia coba mainin peran jadi ibunya dalam simulasi, biar ngerasain gitu. Atau mahasiswa yang membayangkan dia jadi wakil presiden yang mau dia deketi buat jadi mentor. Dia mikir, kalau saya jadi VP ini apa ya yang saya pikirkan? Wow, itu kayak beneran mencoba berjalan dengan sepatu orang lain ya. Tapi diterapkan buat negosiasi. Iya, pasti nggak gampang, tapi efeknya buat empati bisa besar sekali. Kalau kita lihat gambaran besarnya nih,
Jadi ini semua bukan cuma soal jadi orang baik gitu ya? Bukan cuma itu, ini soal efektivitas. Sumbernya bahkan mengutip studi loh, katanya negosiator yang kooperatif, yang fokusnya cari solusi bareng, itu dapat kesempatan hampir 2 kali lipat lebih banyak. 2 kali lipat? Iya, dan hasilnya juga lebih bagus dibanding yang sukanya konfrontasi, adu kuat. Ini juga soal kita bisa menerima perbedaan. Melihat perbedaan cara pandang sebagai sumber ide baru, bukan malah jadi penghalang. Jadi perbedaan itu malah bisa jadi kekuatan ya? Justru itu, karena orang lihat dunia beda-beda, kita jadi bisa nemu solusi yang lebih kreatif bareng-bareng. Ujung-ujungnya balik lagi ke fokus pada manusianya. Jadi kesimpulannya nih buat Anda yang dengerin, apa artinya semua ini di kehidupan sehari-hari? Ya intinya mungkin gini, coba deh lihat setiap interaksi, sekecil apapun, sebagai kesempatan emas buat memahami orang di depan Anda. Coba geser fokusnya, bukan melulu apa yang saya mau, tapi lebih ke apa ya yang mereka lihat, rasakan, dan butuhkan saat ini. Dari semua yang kita bahas ini, ada nggak satu gagasan yang paling klik gitu buat Anda? Pesan utama dari sumber yang kita bedah ini sih jelas banget ya. Kalau Anda mau mendapatkan lebih dalam arti luas, ya bukan cuma materi, fokuslah dalam-dalam sama orangnya. Persepsi mereka, perasaan mereka, apa yang mereka butuhkan, cara mereka mandang dunia. Kekuatan buat memahami ini semua seringkali lebih dahsyat daripada sekedar logika, kekuasaan, atau bahkan fakta sekalipun. Oke, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Kalau memang memahami gambaran di kepala orang lain itu sepenting itu, gimana kalau ternyata persepsi Anda sendiri tentang seseorang yang mungkin lagi sulit Anda hadapi sekarang, itu sebenarnya belum lengkap, atau malah keliru? Coba pikirkan, satu pertanyaan aja. Pertanyaan apa yang bisa Anda ajukan ke orang itu besok, yang bisa bantu Anda mulai melihat dunia sedikit saja dari sudut pandangnya? Sampai jumpa lagi di sesi bedah sumber kita berikutnya.